Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen Kreatif, platform fintech pembiayaan pendidikan Dana Cita terus memperluas kerjasama strategis dengan institusi pendidikan formal dan non-formal. Dana Cita sendiri merupakan salah satu dari sedikit perusahaan teknologi finansial yang fokus pada pembiayaan pendidikan di Indonesia. Platform fintech pembiayaan pendidikan Dana Cita terus memperluas kerjasama strategis dengan institusi pendidikan formal dan non-formal. Hingga kini tercatat sudah ada sekitar 130 mitra institusi yang sudah bergabung di platformnya. Model bisnis Dana Cita masih sama, yakni berbentuk fintech P2P lending. Tercatat sudah ada universitas besar yang bergabung. Sementara institusi non-formal seperti tempat kursus hingga coding class yang memastikan lulusan mereka langsung bisa bekerja juga sudah bermitra dengan Dana Cita. Masih konsisten dengan misi memberikan kemudahan bagi semua untuk mendapatkan biaya pendidikan, Dana Cita masih enggan untuk menambahkan produk dan layanan baru di platform mereka. Meskipun ada beberapa penawaran dari pihak universitas agar bisa memberikan pembiayaan untuk kebutuhan mahasiswa seperti laptop dan lainnya. Sebelumnya Dana Cita juga menjadi perusahaan fintech yang secara strategis digandeng oleh Gojek untuk mendukung pembiayaan di ekosistemnya bersama dengan Findaya dan Aktivaku. Dana Cita sendiri merupakan salah satu dari sedikit perusahaan teknologi finansial yang fokus pada pembiayaan pendidikan di Indonesia yang juga telah berizin dan diawasi oleh OJK. Saat ini Dana Cita telah menyalurkan pembiayaan ke lebih dari 14.000 pelajar di Indonesia dengan total pembiayaan lebih dari 140 miliar rupiah. Semenarik apa potensi bisnis Dana Cita? Simak ulasannya hanya di segmen Create Up. Dan untuk membahas tema kita pada segmen Kreatif kali ini, cicil biaya kuliah dan kursus lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Alfonsus Wibowo, Direktur Utama Dana Cita. Selamat pagi Mas Alfons. Pagi Prisa dan Wiki, thank you for... Baik, Prisa dan Wiki, gimana kabarnya? Kabar yang luar biasa, apalagi mendengar informasi bahwa kita bisa cicil uang biaya kuliah gitu ya dari peer-to-peer lending. Betul, Dana Cita salah satunya. Nah, ini saya pengen langsung nanya nih ke Mas Alfons. Sebagai startup peer-to-peer lending, kenapa sektor pendidikan yang Anda tuju? Apa yang menarik dari sektor ini? Oke, thank you Wiki. So, iya, Dana Cita ini memang tadi kan sudah dijelaskan di videonya. Saya rasa kami adalah sedikit dari peer-to-peer lending yang fokusnya ke pembiayaan pendidikan, karena kami sendiri percaya betapa pentingnya pendidikan. Saya rasa kalau quote education is important itu semua orang tahu kali ya. Tapi kami juga tumbuh, kami dan teman-teman kami dan semua orang yang ada bersama misi yang bersama-sama memperjuangkan misi Dana Cita, semuanya percaya bahwa pendidikan penting, namun di satu sisi yang lain kami juga merasa bahwa sepertinya solusi untuk pembiayaan pendidikan masih belum banyak ditemukan, khususnya 4 atau 5 tahun yang lalu. Jadi kami merasa bahwa ada gap yang cukup besar, di mana the needs of student financing cukup besar, di mana orang semua ingin kuliah, semua orang upskilling, tapi ternyata masih banyak solusi yang belum ditawarkan. Mungkin sewaktu itu cuma ada beasiswa kali ya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak berkesempatan mendapatkan beasiswa, namun mereka ingin sekali untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi saya rasa ini adalah story kami, ini adalah cerita kami di mana kami ingin hadir sebagai salah satu solusi, di mana jangan sampai nanti ada mahasiswa atau orang tua yang memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah, for example, karena mereka simply tidak bisa membayar uang kuliah sekali di muka setiap semesternya. Apa yang disampaikan oleh Mas Alfons ini, Wiki, memang adalah sebuah panggilan yang mulia. Tapi kalau kita berbicara mengenai sebuah bisnis, begitu ya, pastinya kan yang dikejar juga adalah keuntungan. Nah, mungkin banyak P2P lending yang belum melirik pendidikan karena dianggap kurang menguntungkan dan lebih ke UMKM. Tapi gimana nih Mas Alfons, kan butuh biaya operasional juga, kemudian ada modal. Nah, peluang itu untuk bisa ada revenue tuh gimana? Oh baik, thank you pertanyaannya. So intinya kami melihat bahwa potensi dan impact yang bisa kami
kami lakukan dengan dana cita cukup besar ya. Sekarang kalau kita lihat data ya, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia mungkin saat ini relatively low, 30% for example. Sekarang jumlah mahasiswa di Indonesia yang terdaftar 8 juta. Jadi kalau kami melihat potensi, kami melihat bahwa justru di sini kami bisa hadir dan kami bisa memberikan potensi untuk memberikan impact semakin banyak anak muda dan pelajar di Indonesia. Saya rasa kalau melihat potensi, itulah yang menurut kami semakin bersemangat untuk hadir karena kebutuhannya banyak, namun tadi setuju tidak banyak pemain yang justru ingin hadir dalam sektor seperti ini. Jadi mungkin itu pilihan yang kami ambil dan kami percaya dengan masa depan yang kami bangun di startup ini juga. Oke, kalau bicara mengenai stream revenue-nya itu seperti apa, Mas Alphonse? Dari mana? Ini kemudian saya ingin menyimpulkan bahwa ini secara sektor memang sangat-sangat menarik, potensial, dan memberikan revenue yang cukup menarik juga gitu. Sistemnya ya? Yes, I think. Oke, kalau terkait bisnis model kami adalah peer-to-peer lending, so di mana kami cuman connecting between lender and borrower, di mana kami mendapatkan sebagian biaya persetujuan kredit, for example, sebagai untuk platform kami. Dan mayoritas dari biaya yang kami bebankan ke pelajar itu adalah akan menjadi hak dari lender seperti peer-to-peer lending pada umumnya. Jadi disitulah kami mencoba untuk berjalan dan running our operational berdasarkan itu juga. Oke, kalau misalnya saya adalah mahasiswa yang mengambil pinjaman nih dari Dana Cita. Nah, skema untuk pengembaliannya akan seperti apa? Oke, thank you. Jadi secara umum kami menawarkan produk pembiayaan yang bisa dibayar dalam 6-24 bulan. Biasanya ada yang memilih 6 bulan karena sesuai dengan semester. For example, mereka pinjam untuk semester 1 dan mereka akan selesai membayar cicilan ketika mereka mau semester 2. Tapi ada juga yang meminjam untuk kebutuhan 24 bulan karena di beberapa kampus misalnya ketika untuk biaya untuk masuk kuliah biasanya sedikit lebih besar karena ada misalnya mereka masih menyebut uang pangkal atau uang gedung. Jadi itu yang bisa kami coba tawarkan sehingga mereka bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan apa yang mereka butuhkan pada saat itu juga. Jadi antara 6-24 bulan pengembaliannya. Baik. Gimana caranya memastikan bahwa dana yang dipinjam dari Dana Cita ini betul-betul dipakai untuk kebutuhan pendidikan, Mas Alphonse? Oke, thank you. Ini mungkin yang membedakan kami dengan platform yang lainnya karena basis dari kami bekerja adalah kerjasama erat dengan lembaga pendidikan. Tadi juga disebutkan kami sudah bekerja sama dengan 130 lembaga pendidikan yang itu ada formal, non-formal. Oke. 100% memastikan bahwa dana yang kami cairkan adalah dana yang kami langsung bayarkan ke kampus. Berarti memang bekerja sama ya bersama dengan yaitu tadi ratusan lembaga pendidikan. Oke, dari situ ketahuannya Wiki ya bahwa ini tuh benar tersalurkan untuk memang pendidikan. Betul, ya. Jadi tidak ada satu peser pun dari dana yang dicairkan dari Dana Cita dipegang oleh si borrowernya gitu ya, langsung dibayarkan ke pihak kampus, kurang lebih seperti itu lah ya Mas Alphonse ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda yang kepikiran untuk membeli gadget terbaru menggunakan Dana Cita itu tidak bisa? Tidak bisa, karena langsung bekerja sama dengan institusi pendidikan. Baik, kami masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan Mas Alphonse usai jeda berikut dan tetap bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, kita masih bersama dengan Direktur Utama dari Dana Cita, Mas Alphonsus Wibowo. Ya, Mas Alphonse tadi sempat dibahas sedikit terkait dengan mekanisme pengembalian dari mahasiswa sendiri kepada Dana Cita setelah mereka mendapatkan pencairan dana dari Dana Cita gitu. Saya pengen tahu besaran bunganya itu seperti apa, Mas Alphonse? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi biaya yang kami bebankan ke mahasiswa antara 1 sampai 1,7% flat per bulan. Dan kami menawarkan juga cicilan yang flat, jadi tidak ada naik turunnya juga. Jadi kami merasa bahwa dengan sistem kami yang tanpa agunan, tanpa jaminan, ini adalah the best offer yang bisa kita berikan ke mahasiswa untuk saat ini. Dari kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga, ada potensi ada kenaikan nggak nantinya? Sementara ini kami masih wait and see, tapi kita bisa percaya bahwa semoga kita bisa terus memberikan produk yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Karena terus terang kami melayani juga segmen yang unik juga, segmen profil mahasiswa. Jadi kami juga harus melihat juga dengan mahasiswa itu sendiri dan orang tuanya. Oke, kalau tadi dikatakan ada sekitar 130
pendidikan ataupun kampus yang bekerja sama dengan Dana Cita gitu ya. Bagi yang belum bekerja sama itu gimana? Berarti nggak bisa mendapatkan pinjaman dari Dana Cita? Betul, sejauh ini kami fokus 100% untuk melayani mahasiswa yang sudah terdaftar atau ingin mendaftar di lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan kami. Oleh karena itu memang kami sedang mencoba ekspansi sebesar-besarnya sehingga semakin banyak bisa melayani pelajar dan mahasiswa di kota-kota lain juga. Jadi itu fokus kami juga dan target kami ke depan. Semakin banyak bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Baik, untuk betul-betul memastikan bahwa dana yang dicairkan itu adalah digunakan untuk pendidikan begitu ya? Ya. Oke, terkait dengan dana yang dihimpun sejauh ini sudah berapa banyak dan berapa banyak juga dana yang sudah disalurkan dan bagaimana Anda mengukur efektivitas dari dana yang disalurkan? Tentu saja ada value-value yang ingin capai lah ya, misalnya adalah kuliahnya selesai, kemudian juga bisa bekerja dan lain sebagainya. Ada cerita-cerita seperti itu nggak, Mas Alphonse? Ada, oke. Thank you pertanyaannya. Saya rasa kalau terkait dengan pencapaian kami semuanya ada di website dan mungkin secara total kami sudah mencairkan lebih dari 170 miliar hampir ke 20.000 mahasiswa di seluruh Indonesia juga. Tapi pertanyaannya menarik terkait value-nya juga. Ada beberapa value ketika kami bekerja sama dengan sekolah. For example, satu sekolah bisa lebih mudah untuk menjaring mahasiswa karena mereka bisa berpromosi sambil menawarkan pilihan solusi pembiayaan yang terjangkau untuk membayar biaya pendidikan. Dan ada beberapa kampus juga yang kebetulan memang bekerja sama erat dengan kami sehingga bisa menjadi solusi atau alternatif khususnya buat mahasiswa. Kan kita tahu dalam pandemi ini mungkin banyak yang terdampak juga, banyak yang membutuhkan solusi dari kampus. Oleh karena itu kami bekerja sama juga sehingga kami bisa beberapa kasus ada yang tidak bisa membayar biaya kuliah, namun mereka tetap ingin kuliah dan tidak mau cuti atau bahkan berhenti. Jadi itu adalah value-value yang coba kita dapatkan sebanyak-banyaknya, kita coba kontribusikan sehingga betul-betul kehadiran kami ini membantu tidak cuma mahasiswa tapi juga sekolah juga yang kami sudah kerjasama juga. Mungkin seperti itu. Kalau tantangannya gimana Wiki? Kalau kan tadi kita membahas ini lebih ke peluang-peluangnya, kemudian berjalannya cukup lancar sejauh ini. Tantangannya bagaimana? Misalnya tadi kan ada kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Misalnya tidak bisa atau kredit macet seperti itu ya. Berapa besar? Tingkat pengembaliannya tuh seperti apa sih kalau di Dana Cita sendiri, Mas Alphonse? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari NPL atau kita menyebutnya TKB 90 yang kami laporkan terus ke OJK, masih relatively healthy, di mana sampai pagi ini kita di bawah 1,5% juga. Jadi mungkin kalau tadi menjawab tantangannya, mungkin lebih di mana kami bisa meningkatkan awareness bahwa dengan Dana Cita, biaya pendidikan ternyata ada solusinya. Kami ingin semakin banyaknya orang tahu bahwa ada solusi atau alternatif ketika kamu ingin kuliah atau ketika kamu ingin mengambil kursus. Jadi itu mungkin tantangan pertamanya, karena ini adalah hal yang baru juga, mungkin masih banyak belum tahu juga bahwa ada solusi lain terkait dengan bagaimana pelajar dan orang tua ingin melanjutkan kuliah. Betul, mungkin compliance-nya sangat-sangat baik lah ya, ataupun cukup baik lah ya dari mahasiswa yang meminjam dana dari Dana Cita sendiri. Oke, saya pengen juga menggali dari sisi lendernya nih, seberapa menarik mekanisme pengembalian investasinya dan juga gain-nya untuk lendernya. Baik, thank you. Kalau dari lender kurang lebih kami menawarkan, saya rasa angka yang kami tawarkan relatif sama dengan angka yang ditawarkan di industri peer-to-peer pada umumnya, antara 10-16% per tahun juga. Namun mungkin yang kelebihan dari kami juga bisa menawarkan bahwa sebetulnya dana yang disalurkan akan bisa memberikan dampak yang lebih bagi pelajar dan orang tua. Saya rasa itu adalah di kami yang kami coba tularkan juga melalui ke semua lender kami juga. Yang juga memang cukup penting adalah tingkat pengembalian dana dari Dana Cita ke lender. Nah, itu seperti apa? Baik, seperti pada umumnya kalau peer-to-peer memang semua resiko kalau ada tidak terbayar akan jadi
memang risikonya itu di lender. Jadi yang tadi saya sebutkan tentunya adalah risiko yang bisa dilihat oleh lender juga, sehingga mereka juga bisa berpikir dengan tingkat pengembalian seperti itu dan dengan nilai TKB seperti itu, apakah ini menjadi pilihan investasi yang menarik atau tidak. Ya. Dan Baik, sejauh ini menarik. cukup aman. Tadi 1, berapa persen, Mas Alphonse? Untuk apanya? Sorry tadi agak putus-putus. Untuk NPL-nya 1, berapa? Ya. NPL-nya kita di bawah 1,5% per pagi ini. Ya. masih cukup sehat gitu ya. Yang ini juga yang dilihat oleh lender ya. Betul ya. Baik. Oke, sukses selalu Mas Alphonsus Wibowo dan juga Dana Cita Terima kasih, terima untuk kasih. membuat dunia pendidikan lebih maju lagi, lebih banyak lagi yang bisa mengakses pendidikan tanpa terlalu memikirkan soal biaya gitu ya. Betul sekali, Mas Alphonse. Terima kasih, sampai jumpa. Sukses untuk Dana Cita. Selamat pagi. Pagi. Oke, pemirsa, 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga apa yang kami perbincangkan pada pagi hari ini jadi referensi sumber informasi untuk Anda. Dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sambodatul. See See you you in the morning. morning.